Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalimatus Sa'diah, CGPA 5 Kabupaten Jombang. Akan menyampaikan aksi nyata modul 2.1 dan Bapak Pengajar Praktik Ari Roji Anito serta Ibu Fasilitator Ibu Kamila Harahap. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran, pendidik berdialog dengan peserta didik tentang model pembelajaran yang diminati. Dan hasil dialog pendidik dengan peserta didik dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Pembicaraan dulu ya. Maksudnya pembicaraan kita kali ini sebenarnya dia ingin mengetahui ya, keinginan kalian dalam pembelajaran media, tentunya pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira gimana yang kamu inginkan? Kenapa? Apa? Tadi apa? Berkelompok. Berkelompok untuk apa? Diskusi. Berkelompok, diskusi. Ada apa lagi? Berkelompok, diskusi, terus selain berkelompok diskusi, kerjasama. Kalau menurut Pani tadi apa? Ayo, boleh berbicara. Ya, dijelaskan terlebih dahulu, terus memberikan contoh, terus lalu mengerjakan. Jadi waktu pembelajarannya budaya itu yang pertama itu dia harus memberikan penjelasan awal dulu ya. Kemudian setelah penjelasan awal mungkin untuk mengecek pemahaman, kemampuan kalian bisa bertanya jawab ya. Oh berarti anak ini sudah paham, anak ini sudah ngerti apa yang dimaksudkan dalam pembelajaran ini ya. Setelah itu kalau sudah paham, kemudian itu ya memberi contoh dulu ya. Tadi sebelumnya itu memberi contoh dulu agar kamu lebih paham gitu ya. Contoh setelah memberi contoh, akhirnya kan sampai paham, kamu paham. Nah setelah paham baru kalian praktik atau mengerjakan. Jadi ada lagi yang diinginkan selain dilakukan dengan kerja kelompok, kerjasama, diskusi, kemudian dijelaskan lebih dahulu, diberi contoh, kemudian apa? Baru dikerjakan. Ini ya yang sebenarnya kamu inginkan ya. Oke, baiklah nanti berarti rencana pembelajarannya di sini nanti akan saya susun seperti ini. Terima kasih anak-anak ya. Materinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembicaraan dulu ya. Berdialog dengan peserta didik untuk dapat memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Adapun rangkaian kegiatan pembelajaran sebagai berikut.
Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, tentunya mendapatkan amanah kemudahan dalam pembelajaran. Oke, anak-anak, hari ini KD kita adalah memahami. Mari ya, ini saya tulis dulu. Terus yang menulis semuanya di sini ya. Kita adalah teks deskripsi ya. Terus artinya adalah kemudian yang kedua adalah menganalisis informasi. Teks deskripsi. Nah, sekarang ini. Udah mati ya. Teks deskripsi. Nah, sekarang ini. Udah mati ya. Teks deskripsi. Nah, sekarang ini. Pendidik menyayangkan gambar, YouTube, teks, deskripsi kepada peserta didik agar mampu memahami dan menganalisis teks deskripsi. Pendidik dalam hal ini melaksanakan diferensiasi konten. Gambar tayangan saya ini. Nah, gambar tayangan saya ini. Bentar ya, biar jelas. Nah, mungkin ada yang sudah pernah melihat gimana ini kira-kira? Di Jombang. Ya, itu tempatnya di mana? Di alun-alun, betul. Di alun-alun kota. Lanjut ke tahap berikutnya, kita isi dengan tanya jawab dulu, yaitu mengecek kesiapan kalian dalam belajar, tentunya hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Tentunya kalian lanjut ke tahap berikutnya, kita isi dengan tanya jawab dulu, yaitu mengecek kesiapan kalian dalam belajar, tentunya hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Tentunya kalian sudah mengetahui karena mengenai pengertian teks deskripsi kan sudah awal pembelajaran ini kan sudah kita pelajari bersama-sama. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari teks deskripsi tersebut anak-anak? Silakan angkat tangan. Teks deskripsi adalah bagaimana? Karena apa? Membaca, melibatkan membaca untuk apa? Melihat dengan 5 atau indranya atau panca indranya. Itu merupakan pengertian dari teks deskripsi. Kemudian dalam teks deskripsi itu disusun atas berapa apa saja, Nak? Apa saja? Dengan kata permainan, benda-benda. Kemudian dari permainan itu kan dijelaskan lagi. Ya. Jadi kalian hari ini tentang sudah paham. Selanjutnya nanti kalian dapat bekerja dalam kelompok. Nah, Kemudian tahap berikutnya, pendidik membentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. terus apa aja kok ini duduk di sini. Pada mari Lea duduk di sini. Kalimat lar. Didik membangkitkan semangat diskusi kelompok dengan tepuk konsentrasi. Satu kali lagi, konsentrasi dimulai.
dan dikerjakan di lembar. Ini nanti bekerjanya diletakkan di lembar. Saya beri lembar, tidak di lembaran. Pendidik membimbing kerja kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau murid, dan ini merupakan scaffolding-nya. Di sini pendidik melaksanakan diferensiasi proses. Dalam kerja kelompok, kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil kelompok, kerja kelompok, dan kelompok yang lainnya dapat menanggapinya. Nuhun. Orang Jombang. Pasangan kita dapat memberikan suasana yang Peserta didik bersama pendidik menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Setelah kelompok kalian teman kalian habis, di situ kan menyajikan hasil diskusinya masing-masing, kemudian ada kelompok lain yang menanggapi, yakni meringkas isi teks dan isi. Nah, dari itu kalian tentunya kan mempunyai gambaran. Setelah pendidik melaksanakan simpulan, nah sekarang saatnya kita lihat hasil diskusi kelompok yang merupakan hasil kerja setiap kelompok dan berbeda-beda. Dalam hal ini, pendidik melaksanakan diferensiasi produk, yang satu ringkasan teks diskusi dengan kalimat bervariasi, dan yang kedua ringkasan deskripsi dengan kalimat sederhana, dan yang ketiga adalah bagan. Dan testimoni dari peserta didik. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena ada kerja kelompok bersama serta berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini ada yang berbeda karena ada materi dari YouTube dan hasil kerja kelompok juga berbeda-beda meskipun satu topik. Pembelajaran hari ini ada yang berbeda karena Setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, pendidik melakukan pembahasan pembelajaran diferensiasi dengan rekan sejawat. Selama ini saya kan untuk awal materi IPS itu tema tentang keluarga. Di situ untuk produk anak-anak saya suruh membuat ada 3 macam. Ada yang membuat pohon keluarga, ada yang membuat bagan, dan cerita tentang naratif tentang keluarga, sisa keluarga. Apakah itu betul yang dinamakan berdiferensiasi? Gimana Bu? Berarti itu kan diferensiasi di produknya. Jadi Bu Narsi itu sudah betul, sudah melakukan pembelajaran diferensiasi pada produknya. Karena anak-anak di sini kan diberi kebebasan tiga, yaitu satu berupa apa itu tadi? Pohon, kemudian keluarga. Yang kedua adalah dalam bentuk bahan, yang ketiga adalah cerita. Ini sudah betul Bu.
ini sudah menunjukkan adanya pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bisa kita praktikkan dalam hasil atau produk dari hasil pembelajaran. Selain produk, apa saja Bu yang termasuk diferensiasi? Konten tadi. Iya, jadi selain produk di diferensiasi, jadi begini Bu Darsi, dalam strategi pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu ada 3, yakni melalui konten, materi, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Dan yang dipraktekkan Bu Darsi tadi adalah di produknya hasil dari pembelajaran. Sedangkan untuk konten itu ada materi. Nah, Bu Narsi sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, apakah sudah memetakan anak-anak identifikasi kebutuhan pelajaran? Nah, karena dalam diferensiasi itu seorang pendidik harus mengetahui dulu kebutuhan Seperti asesmen diagnostik. Iya, di situ kan tentunya kalau kita misalnya kelas 7A, kita kan sudah sering mengajar di kelas 7A, kita kan setidaknya mengenal karakteristik anak. Oh, anak ini ada di level A, ini anak ini di level B, anak ini di level C, kan di situ Petakan betul. Nah, setelah itu baru kita menyiapkan perangkat pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan itu, sehingga nanti kita bisa melaksanakannya diferensi melalui strateginya yaitu materi atau konten. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan, minat, juga profil atau gaya belajar. Nah, ini yang paling mudah adalah profil itu ada belajar gaya belajar itu adalah visual, audio, kinestetik. Nah, contoh pada diferensiasi yang konten untuk anak yang senang mudah belajar dalam membaca, berarti kita siapkan bacaannya. Kemudian anak yang senang belajarnya dengan mendengarkan, berarti kita siapkan itu audio, biasanya anak lebih senang itu. Kemudian yang anak biasanya pandai tapi dia tidak bisa diam untuk belajarnya, berarti kita harus memberikan materi yang ditempel di pojok-pojok dinding. Jadi anak-anak tetap belajar sesuai dengan gayanya belajar. Untuk menemukan permasalahannya, hasil belajarnya dia bergerak. Ada materi yang sama. Iya, ada materi itu. Belum tentu bukan materi yang sama, istilahnya temanya yang sama. Iya. Kemudian proses. Nah, ini proses ini yang hubungannya dengan scaffolding kita, bantuan kita kepada murid. Ini biasanya berdasarkan penilaian apa kalau awal itu diagnostik atau formatif itu. Dari situ ini biasanya kita akan menemukan kemampuan anak tinggi, sedang, kemudian kurang. Nah, itu di situ. Jadi itu yang dinamakan dengan prosesnya. Untuk anak yang tinggi, kalau benar saya melakukan proses penjelasan lah pada materi bagaimana, lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan lebih sedikit kan. Kemudian pada anak yang low otomatis kan lebih. Nah, kalau produk tadi sudah dilakukan dilaksanakan, yaitu membedakan hasil dari pembelajaran dengan 3 tadi yang untuk pohon, untuk bagan atau cerita caranya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, saya semakin jelas tentang diferensiasi. Terima kasih Bunda Sri, kapan-kapan kita akan bicara lagi tentang pembelajaran. Saya memiliki permasalahan tentang diferensiasi peserta didik. Nah, selama ini saya Refleksi dari kegiatan pembelajaran diferensiasi setelah mempraktikkan pembelajaran di kelas dan mengimbaskan kepada rekan sejawat. Sebelum melaksanakan pembelajaran diferensi, pendidik harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diunsur dari kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Strategi pembelajaran diferensi meliputi konten, proses, dan produk. Pembelajaran diferensi dilaksanakan berdasarkan kenyamanan pendidik dan peserta didik. Pendidik menggunakan tujuan membaca yang diferensiasi dengan jelas, merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas aktif, dan penilaian kelas berkelanjutan. Pendidik harus memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana pendidik dapat membantu murid-murid untuk mencapainya.
Dengan pembelajaran diferensiasi, maka pendidik dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar murid dan murid mencapai kesuksesannya dalam belajar. Oleh karena itu, saya akan meningkatkan keterampilan dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi dan mengajak rekan-rekan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih.